Pernahkah kamu berada di depan seseorang, dan kamu bisa merasakan bahwa dia tidak menghormatimu, bukan karena dia mengatakannya secara langsung, tapi dari caranya berbicara, dari tatapannya, dari bagaimana dia memotong pembicaraanmu, dari bagaimana pendapatmu selalu dianggap tidak penting, atau mungkin kamu sudah berusaha bersikap baik, sudah membantu, sudah menghargai mereka, tapi anehnya, semakin baik kamu memperlakukan mereka, semakin mereka menganggapmu bisa diperlakukan seenaknya. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya perlakuan mereka, tapi apa yang terjadi setelahnya di dalam kepalamu. Kamu pulang, kejadian itu sudah selesai, orang itu mungkin sudah melupakannya, tapi kamu masih memikirkannya. Kenapa dia bicara seperti itu kepadaku? Apa yang salah dengan saya? Haruskah saya membalas? Haruskah saya menunjukkan bahwa saya sebenarnya mampu? Bahkan terkadang, kamu membayangkan percakapan itu berulang-ulang. Seandainya tadi aku menjawab seperti ini, seandainya tadi aku mengatakan itu, seandainya tadi aku tidak diam, dan tanpa sadar, satu kejadian yang hanya berlangsung beberapa menit, berhasil mengambil ketenanganmu selama berjam-jam. Tenang, kamu tidak sendirian. Aku juga pernah mengalami hal itu. Aku pernah berada di posisi ketika perkataan seseorang membuatku merasa kecil. Bukan karena perkataan itu benar, tapi karena saat itu, aku terlalu peduli pada bagaimana orang tersebut melihatku. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Aku ingin mereka mengakui kemampuanku. Aku ingin mereka sadar bahwa mereka telah salah menilaiku. Dan semakin aku berusaha membuktikan diri, semakin aku sadar ada sesuatu yang salah. Karena aku seperti sedang menyerahkan kendali atas diriku sendiri kepada orang lain. Satu pujian bisa membuatku merasa berharga. Satu kritik bisa membuatku merasa tidak cukup. Satu penghinaan bisa merusak suasana hatiku. Satu penolakan bisa membuatku mempertanyakan diriku sendiri. Sampai akhirnya, aku mulai mencari tahu bagaimana sebenarnya orang-orang yang hidup ribuan tahun lalu menghadapi penghinaan, penolakan, ketidakadilan, dan pandangan buruk orang lain. Dan disitulah aku menemukan stoikisme. Aku mulai membaca pemikiran Epictetus, Marcus Aurelius, Seneca, dan ternyata mereka tidak mengajarkan bagaimana membuat semua orang menghormatimu. Mereka mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana agar kamu tidak kehilangan dirimu sendiri hanya karena seseorang tidak menghormatimu. Sebentar lagi akan aku jelaskan, dan simak sampai akhir. Karena di bagian terakhir, kita akan sampai pada satu kesadaran yang mungkin selama ini tidak pernah kamu pikirkan. Mungkin masalah terbesarnya bukan bagaimana membuat orang lain menghormatimu, tetapi mengapa pendapat mereka memiliki kekuatan sebesar itu atas dirimu. Kalau kamu pernah merasa diremehkan, pernah dianggap tidak mampu, pernah dipandang sebelah mata, atau pernah merasa harus bekerja keras hanya untuk membuktikan bahwa kamu layak dihargai, tulis satu kalimat di komentar. Aku tidak akan lagi menyerahkan harga diriku kepada penilaian orang lain. Bukan untukku, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri. Karena mungkin video ini bukan tentang bagaimana mengubah mereka. Mungkin video ini tentang bagaimana mengubah cara kamu berdiri ketika mereka mencoba menjatuhkanmu. Bagian 1, jangan memaksa orang menghormatimu. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan ketika seseorang meremehkan kita. Kita langsung berpikir, bagaimana caranya supaya dia menghormatiku? Kita ingin membuktikan kemampuan. Kita ingin menunjukkan pencapaian. Kita ingin menjelaskan diri. Kita ingin membalas perkataan mereka dengan sesuatu yang lebih hebat. Kita ingin membuat mereka menyesal. Dan sekilas, semuanya terlihat masuk akal. Kalau seseorang menganggapmu bodoh, kamu ingin membuktikan bahwa kamu pintar. Kalau seseorang menganggapmu gagal, kamu ingin menunjukkan keberhasilanmu. Kalau seseorang menganggapmu lemah, kamu ingin menunjukkan bahwa kamu kuat. Tapi coba berhenti sebentar dan tanyakan sesuatu yang lebih dalam. Kenapa pendapat orang itu begitu penting bagimu? Kenapa kamu merasa harus membuat dia berubah pikiran? Kenapa kamu merasa tenang hanya ketika dia akhirnya mengakui kemampuanmu? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya bisa menyakitkan. Karena terkadang, kita tidak sedang memperjuangkan harga diri. Kita sedang mencari pengakuan. Dan kedua hal itu sangat berbeda. Bayangkan ada seorang pelaut. Setiap pagi dia membawa kapalnya ke tengah laut. Dia tahu kemana tujuannya. Dia tahu pelabuhan mana yang ingin dicapai. Dia sudah mempersiapkan kapalnya.
sudah memeriksa layar, sudah menghitung bekal, sudah mempelajari jalurnya. Tapi ketika angin berubah, dia marah. Ketika ombak meninggi, dia panik. Ketika kapal lain mengatakan jalurnya salah, dia mengubah arah. Ketika ada orang di tepi pantai yang mengejek kapalnya, dia berbalik hanya untuk membuktikan bahwa kapal itu mampu berlayar. Coba bayangkan, apakah pelaut seperti itu akan pernah sampai ke tujuannya? Tidak. Bukan karena kapalnya buruk, bukan karena laut terlalu luas, tetapi karena dia terlalu sibuk merespon segala sesuatu yang berada di luar kendalinya. Dan mungkin kita melakukan hal yang sama dalam kehidupan. Kita punya tujuan, kita punya pekerjaan, kita punya keluarga, kita punya impian, kita punya kehidupan yang seharusnya kita jalani. Tetapi kemudian seseorang berkata, "Kamu tidak sehebat yang kamu kira." Dan kita berhenti. Seseorang berkata, "Kamu tidak akan berhasil." Kita berhenti lagi. Seseorang meremehkan pekerjaan kita. Kita mulai meragukan diri sendiri. Seseorang tidak menghargai kita. Kita menghabiskan malam untuk memikirkan bagaimana membalasnya. Kapal kehidupan kita berhenti bergerak, bukan karena kita kehilangan kemampuan, tetapi karena perhatian kita berpindah dari tujuan kepada orang lain. Epictetus memiliki gagasan yang sangat kuat tentang hal ini. Ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Kita bisa berusaha mengendalikan tindakan kita, pilihan kita, cara kita berbicara, cara kita merespons, usaha yang kita berikan, karakter yang kita bangun. Tetapi apakah orang lain akan menghormati kita? Tidak sepenuhnya. Apakah mereka akan menyukai kita? Tidak. Apakah mereka akan memahami niat kita? Belum tentu. Apakah mereka akan mengakui kemampuan kita? Tidak selalu. Dan ketika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang memang bukan milik kita, kita mulai kehilangan ketenangan. Ini yang sering tidak kita sadari. Kita mengatakan, "Aku hanya ingin dihormati." Tapi sebenarnya, kita sedang mengatakan, "Aku ingin orang lain memberikan kepadaku perasaan bahwa aku berharga." Dan itu berbahaya. Karena kalau rasa berharga kita bergantung kepada orang lain, maka suasana hati kita akan selalu berada di tangan mereka. Hari ini mereka memuji kita, kita bahagia. Besok mereka meremehkan kita hancur. Lusa mereka mengabaikan kita. Kita mulai bertanya-tanya apakah kita masih cukup baik, bukankah melelahkan. Hidup seperti itu, naik turun mengikuti pendapat orang. Mungkin kamu pernah mengalaminya di tempat kerja. Ada seseorang yang selalu meragukan kemampuanmu. Setiap kali kamu memberikan ide, dia langsung memotong. Setiap kali kamu menyelesaikan sesuatu, dia menemukan kekurangannya. Awalnya kamu diam. Kemudian kamu mulai berusaha lebih keras. Kamu bekerja lebih lama. Kamu menghasilkan lebih banyak. Kamu berharap suatu hari dia berkata, "Ternyata kamu memang mampu." Tapi hari itu tidak pernah datang. Dan akhirnya kamu semakin frustrasi. Karena ternyata kamu bukan lagi bekerja untuk tujuanmu. Kamu bekerja untuk mendapatkan pengakuan dari seseorang. Coba bayangkan kalau orang itu tiba-tiba keluar dari hidupmu. Apakah tujuanmu juga ikut hilang? Tidak. Pekerjaanmu tetap ada. Kemampuanmu tetap ada. Tujuanmu tetap ada. Lalu kenapa selama ini kamu membiarkan satu orang menentukan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri? Ini bukan berarti kamu tidak boleh menerima kritik. Ini penting. Stoikisme bukan mengajarkan kita untuk menganggap semua kritik sebagai kebencian. Kalau seseorang menunjukkan kesalahanmu, dengarkan. Kalau memang benar, perbaiki. Kalau memang salah, abaikan. Tetapi jangan membuat kesalahan dengan menganggap setiap penilaian orang sebagai kebenaran tentang dirimu. Karena tidak semua orang yang menilaimu benar-benar mengenalmu. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar. Bayangkan jumlah orang yang memiliki pendapat tentang dirinya. Ada yang memujinya, ada yang membencinya, ada yang mendukungnya, ada yang mengkritiknya, ada yang mungkin ingin menjatuhkannya. Tetapi salah satu hal penting dalam pemikiran Stoik adalah kualitas dirimu tidak ditentukan oleh tepuk tangan orang lain. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu menjalankan tugasmu, bagaimana kamu memperlakukan orang, bagaimana kamu menjaga karaktermu, bagaimana kamu bertindak ketika tidak ada yang melihat. Itulah ukuran yang lebih dalam. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Karena sekarang, kita hidup di zaman ketika pengakuan bisa dihitung. Jumlah likes, jumlah komentar, jumlah followers, jumlah views, jumlah orang yang menyukai apa yang kita lakukan. Tanpa sadar,
Kita bisa mulai membangun identitas berdasarkan reaksi orang lain. Ketika mendapatkan banyak respons, kita merasa berharga. Ketika tidak mendapatkan respons, kita mulai mempertanyakan diri. Dan masalahnya bukan pada media sosialnya. Masalahnya adalah ketika kita mulai menjadikan reaksi orang lain sebagai cermin utama untuk melihat diri sendiri. Ada satu hal yang aku pelajari. Kamu tidak akan pernah bisa membuat semua orang menghormatimu. Bahkan kalau kamu sudah sukses, masih ada yang meremehkan. Kalau kamu sudah kaya, masih ada yang mencibir. Kalau kamu sudah berprestasi, masih ada yang mengatakan itu kebetulan. Kalau kamu sudah berubah menjadi lebih baik, masih ada orang yang mengingat kesalahanmu di masa lalu. Dan kalau kamu terus berusaha mengubah pikiran mereka, kamu tidak akan pernah selesai, karena standar mereka akan selalu berubah. Hari ini mereka mengatakan, buktikan bahwa kamu mampu. Kamu membuktikan. Besok mereka mengatakan, itu cuma keberuntungan. Kamu membuktikan lagi. Kemudian mereka berkata, belum seberapa. Kamu membuktikan lagi. Sampai kapan? Sampai kapan kamu akan hidup hanya untuk memenangkan penilaian orang lain? Dan mungkin, disinilah kita perlu berhenti. Bukan berhenti berkembang, tetapi berhenti membuktikan diri kepada orang yang memang tidak berniat menghargaimu. Ada perbedaan besar antara berusaha menjadi lebih baik dan berusaha terlihat lebih baik di mata orang lain. Yang pertama membangun karakter, yang kedua menguras energi. Seneca juga mengingatkan kita tentang betapa berbahayanya hidup terlalu bergantung pada penilaian eksternal. Karena ketika pikiran kita selalu mengarah keluar, kita kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka menganggapku berhasil? Apakah mereka menganggapku pintar? Apakah mereka menganggapku layak? Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah aku sudah melakukan apa yang benar? Bukan, apakah mereka menyukaiku? Tetapi, apakah aku bertindak dengan benar? Bukan, apakah mereka menganggapku hebat? Tetapi, apakah aku terus memperbaiki diriku? Bukan, apakah mereka menghormatiku? Tetapi, apakah aku hidup dengan karakter yang pantas kuhormati? Itu perubahan kecil dalam pertanyaan, tetapi dampaknya besar. Karena pusat hidupmu berpindah dari mereka kembali kepada dirimu. Sekarang coba pikirkan satu orang. Tidak perlu tuliskan namanya. Seseorang yang selama ini membuatmu merasa harus membuktikan diri. Mungkin atasan, mungkin teman, mungkin anggota keluarga, mungkin mantan pasangan, mungkin seseorang yang pernah mengatakan sesuatu yang sampai hari ini masih kamu ingat. Lalu tanyakan kepada dirimu, apa sebenarnya yang ingin aku buktikan kepadanya? Bahwa aku pintar, bahwa aku sukses, bahwa aku tidak lemah, bahwa aku layak, bahwa aku pantas dihargai. Sekarang pertanyaan kedua, kalau orang itu tidak pernah mengakuinya, apakah semua usahaku menjadi tidak berarti? Tidak, karena nilai dari usahamu tidak lahir dari pengakuan mereka. Dan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi kalau kamu benar-benar memahaminya, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Kamu masih bekerja keras, tetapi bukan untuk membuat mereka menyesal. Kamu masih berkembang, tetapi bukan untuk membuat mereka iri. Kamu masih sukses, tetapi bukan untuk membalas penghinaan. Kamu melakukannya, karena itu memang kehidupan yang ingin kamu bangun. Dan ada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Namun ada satu masalah lagi. Bagaimana kalau seseorang terus meremehkanmu? Bagaimana kalau kamu sudah berhenti mencari pengakuan, tetapi dia tetap berbicara seenaknya? Bagaimana kalau diam justru membuat mereka semakin berani? Apakah menjadi stoik berarti kamu harus menerima semuanya? Tidak. Dan disinilah banyak orang salah memahami stoikisme. Karena tenang, bukan berarti lemah. Memaafkan, bukan berarti membiarkan. Tidak membalas, bukan berarti tidak memiliki batas. Ada saat ketika kamu harus mengatakan, cukup. Tetapi bagaimana mengatakannya tanpa berubah menjadi orang yang sama buruknya? Bagaimana menetapkan batas tanpa kehilangan kendali atas emosimu? Bagaimana membuat seseorang memahami bahwa kebaikanmu bukan kelemahan? Itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Bagian 2. Tetapkan batas tanpa kehilangan kendali. Ada satu kesalahan yang sering terjadi setelah seseorang mulai memahami apa yang kita bahas di bab sebelumnya. Mereka berkata, kalau begitu saya tidak perlu peduli lagi. Saya akan mengabaikan semuanya.
Saya akan diam saja. Sekilas terdengar bijak, tapi kenyataannya, seringkali itu bukan ketenangan. Itu hanya ketakutan yang menyamar sebagai kebijaksanaan. Karena ada perbedaan besar antara tenang karena kuat dan diam karena takut. Dan sayangnya, banyak orang tidak bisa membedakan keduanya. Pernahkah kamu berada dalam situasi seperti ini? Seseorang berbicara kepadamu dengan nada merendahkan. Kamu tidak suka, tapi kamu diam. Bukan karena kamu memaafkan, bukan karena kamu memahami, tapi karena kamu takut memperburuk keadaan. Atau mungkin, ada seseorang yang selalu memotong pembicaraanmu. Setiap kali kamu mulai berbicara, dia mengambil alih, dan kamu membiarkannya. Lalu pulang dengan perasaan kesal. Atau mungkin ada orang yang terus memanfaatkan kebaikanmu. Meminta bantuan, menggunakan waktumu, menggunakan energimu. Tapi ketika kamu membutuhkan sesuatu, mereka menghilang. Dan lagi-lagi, kamu membiarkannya. Karena kamu takut dianggap tidak baik, takut dianggap egois, takut dianggap kasar. Jika iya, kamu tidak sendirian. Aku juga pernah berada di posisi itu. Aku pernah berpikir bahwa menjadi orang baik berarti harus selalu mengalah. Aku pernah berpikir bahwa menjaga hubungan berarti harus menahan semuanya. Aku pernah berpikir bahwa ketenangan berarti tidak pernah berkata tidak. Dan semakin lama aku hidup seperti itu, semakin banyak orang yang memperlakukanku seenaknya. Sampai akhirnya aku menyadari sesuatu. Masalahnya bukan karena aku terlalu baik. Masalahnya karena aku tidak memiliki batas. Dan itu dua hal yang berbeda. Bayangkan seorang tukang kebun. Ia memiliki taman yang indah. Setiap hari ia menyiram tanaman, merawat bunga, memupuk tanah, menjaga semuanya agar tumbuh dengan baik. Lalu suatu hari, tanaman liar mulai muncul. Awalnya sedikit, kemudian bertambah, lalu semakin banyak. Kalau ia membiarkannya, apa yang akan terjadi? Tanaman liar itu akan mengambil ruang, mengambil nutrisi, mengambil cahaya, dan perlahan menghancurkan taman yang sedang ia bangun. Sekarang pertanyaannya, ketika tukang kebun mencabut tanaman liar itu, apakah ia membencinya? Tidak. Apakah ia marah? Tidak. Apakah ia kehilangan kendali? Tidak. Ia hanya menjaga batas, karena ia tahu apa yang ingin ia tumbuhkan. Dan kehidupan kita tidak jauh berbeda. Ada orang-orang yang memberi energi, ada orang-orang yang menginspirasi, ada orang-orang yang mendukung pertumbuhan kita, tetapi ada juga orang yang terus-menerus meremehkan, terus-menerus mengambil, terus-menerus melampaui batas. Dan jika kita tidak pernah menjaga batas, mereka akan mengambil lebih banyak ruang daripada yang seharusnya. Yang menarik, para Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi lemah. Justru sebaliknya, mereka mengajarkan keberanian, tetapi keberanian yang terkendali. Bukan keberanian yang meledak-ledak, bukan keberanian yang lahir dari emosi sesaat, bukan keberanian yang lahir dari kemarahan, melainkan keberanian untuk tetap tenang ketika harus bersikap tegas. Dan ini jauh lebih sulit, karena marah itu mudah, berteriak itu mudah, membalas itu mudah, tetapi mengatakan, saya tidak menerima perlakuan seperti itu, dengan tenang, itu sulit, sangat sulit. Coba perhatikan, ketika seseorang meremehkanmu, biasanya ada dua reaksi ekstrem. Reaksi pertama, diam, menahan semuanya, memendam semuanya, sampai akhirnya meledak. Reaksi kedua, langsung menyerang, langsung marah, langsung membalas. Dan yang menarik, keduanya lahir dari hal yang sama, ketidakmampuan mengendalikan diri. Yang satu dikendalikan ketakutan, yang satu dikendalikan kemarahan. Sedangkan stoikisme mengajak kita ke jalan ketiga, jalan yang lebih tenang, jalan yang lebih kuat, jalan yang lebih sulit, yaitu memilih respon secara sadar. Seneca pernah banyak menulis tentang kemarahan, dan salah satu hal yang menarik dari pemikirannya adalah ini, ketika kita marah, kita sering merasa kuat, padahal sebenarnya kita sedang kehilangan kendali. Karena saat itu yang memimpin bukan kebijaksanaan, melainkan emosi. Dan ketika emosi mengambil alih kemudi, keputusan yang kita buat jarang menjadi keputusan terbaik. Pernahkah kamu menyesali sesuatu yang kamu katakan saat marah? Pernahkah kamu berharap bisa menarik kembali kata-kata yang sudah terucap? Pernahkah kamu merusak hubungan hanya karena satu ledakan emosi? Sebagian besar dari kita pernah. Karena itulah ketegasan Stoik berbeda. Ia tidak lahir dari kemarahan.
Ia lahir dari kejernihan. Misalnya seseorang memotong pembicaraanmu. Orang yang tidak memiliki kendali akan langsung tersinggung. Orang yang takut akan langsung diam. Tetapi orang yang tenang bisa berkata, "Tunggu sebentar, saya belum selesai berbicara." Sederhana, tidak kasar, tidak emosional, tetapi jelas. Atau ketika seseorang terus merendahkanmu di depan orang lain, kamu tidak perlu berdebat panjang, tidak perlu membalas penghinaan dengan penghinaan. Kadang cukup berkata, "Saya tidak setuju dengan cara kamu menyampaikan itu." Lalu berhenti. Tidak perlu memenangkan perdebatan, karena tujuanmu bukan memenangkan ego. Tujuanmu adalah menjaga harga dirimu. Dan ada perbedaan besar antara keduanya. Masalahnya, banyak orang tidak menetapkan batas karena mereka ingin disukai semua orang. Coba pikirkan, berapa kali kamu mengatakan iya padahal ingin mengatakan tidak? Berapa kali kamu membiarkan sesuatu karena tidak ingin dianggap jahat? Berapa kali kamu menerima perlakuan yang tidak pantas hanya demi menjaga hubungan? Pertanyaannya, apakah hubungan yang mengharuskanmu mengorbankan harga dirimu benar-benar hubungan yang sehat? Ini pertanyaan yang tidak nyaman, tetapi penting, karena kadang kita lebih takut kehilangan orang lain daripada kehilangan diri sendiri. Aku pernah melihat seseorang yang sangat baik, selalu membantu, selalu tersedia, selalu mengalah. Semua orang menyukainya, atau setidaknya dia berpikir begitu. Tetapi semakin lama, orang-orang mulai menganggap bantuannya sebagai kewajiban. Mereka tidak lagi menghargainya, mereka mengharapkannya. Dan ketika suatu hari dia berkata tidak, orang-orang justru marah. Kenapa? Karena selama ini ia tidak pernah menunjukkan batasnya, dan dunia memperlakukan kita sesuai dengan standar yang kita izinkan. Kalimat ini penting. Dunia memperlakukan kita sesuai dengan standar yang kita izinkan. Jika kamu terus membiarkan dirimu diremehkan, orang akan menganggap itu normal. Jika kamu terus membiarkan dirimu diperlakukan sembarangan, orang akan menganggap itu boleh. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena kamu tidak pernah menunjukkan batasnya. Sekarang coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Apakah ada seseorang dalam hidupmu yang selama ini kamu biarkan melewati batas? Seseorang yang membuatmu tidak nyaman, tetapi kamu terus diam. Seseorang yang membuatmu terluka, tetapi kamu terus membiarkannya. Seseorang yang mengambil terlalu banyak ruang dalam hidupmu, tetapi kamu takut mengatakan cukup. Kalau ada, mungkin ini saatnya bertanya, apa yang sebenarnya aku takutkan? Takut kehilangan hubungan, takut ditolak, takut tidak disukai, takut dianggap buruk. Karena seringkali, jawaban atas pertanyaan itu jauh lebih penting daripada masalah orang tersebut. Namun ada satu hal yang lebih dalam lagi. Misalnya kamu sudah menetapkan batas, sudah belajar berkata tidak, sudah belajar bersikap tegas, sudah berhenti membiarkan orang lain memperlakukanmu seenaknya. Tetapi mereka tetap tidak menghormatimu, mereka tetap meremehkanmu, mereka tetap memiliki pendapat buruk tentangmu. Lalu bagaimana? Apakah itu berarti kamu gagal? Apakah itu berarti kamu harus terus berjuang sampai mereka berubah pikiran? Disinilah sebagian besar orang kembali terjebak, karena diam-diam, mereka masih menginginkan satu hal. Mereka masih ingin diakui. Mereka masih ingin dibenarkan. Mereka masih ingin mendengar, ternyata saya salah tentang kamu. Dan selama kebutuhan itu masih ada, mereka tetap menjadi tawanan pendapat orang lain. Karena itulah, bab berikutnya adalah bagian yang paling penting. Bagian yang paling sulit. Bagian yang paling mengubah hidupmu. Karena kita akan membahas satu pertanyaan yang jarang ditanyakan. Mengapa pendapat orang lain bisa memiliki kekuatan sebesar itu atas dirimu? Dan ketika kamu memahami jawabannya, kamu akan melihat penghinaan, kritik, dan penolakan dengan cara yang sangat berbeda. Bagian 3. Jangan jadikan pendapat mereka sebagai ukuran nilai dirimu. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Dan mungkin, bagian yang paling sulit diterima. Karena setelah kamu berhenti memaksa orang menghormatimu, dan setelah kamu belajar menetapkan batas, masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Kenapa perkataan mereka masih bisa melukai kita? Kenapa satu komentar bisa merusak suasana hati seharian? Kenapa satu penghinaan bisa terus teringat bahkan bertahun-tahun? Kenapa satu penolakan bisa membuat kita meragukan diri sendiri? Padahal, kalau dipikir-pikir, itu hanya pendapat, hanya kata-kata, hanya suara yang keluar dari mulut seseorang. Lalu kenapa dampaknya bisa begitu besar? Karena seringkali, yang menyakitkan bukan perkataan mereka,
Yang menyakitkan adalah ketika kita mulai mempercayainya. Coba bayangkan seseorang datang kepadamu, lalu berkata, "Kamu tidak akan pernah berhasil." Kalau kamu benar-benar yakin pada dirimu, kalimat itu mungkin terasa mengganggu, tetapi tidak menghancurkan. Namun kalau di dalam dirimu masih ada keraguan, kalimat itu terasa seperti pisau. Kenapa? Karena ia menyentuh luka yang sudah ada. Dan inilah yang jarang disadari banyak orang. Seringkali kita tidak terluka oleh penghinaan. Kita terluka oleh ketakutan yang selama ini sudah kita simpan. Ketika seseorang berkata, "Kamu tidak cukup pintar," apa yang sebenarnya menyakitkan? Kata-katanya, atau karena sebagian dirimu memang takut itu benar. Ketika seseorang berkata, "Kamu tidak akan sukses," apa yang sebenarnya menyakitkan? Komentarnya, atau karena ada bagian dalam dirimu yang memang takut gagal. Inilah kenapa dua orang bisa menerima penghinaan yang sama, tetapi bereaksi sangat berbeda. Karena sumber rasa sakitnya bukan selalu dari luar, seringkali dari dalam. Marcus Aurelius pernah menghadapi kritik sepanjang hidupnya. Ia seorang kaisar. Bayangkan berapa banyak orang yang membencinya, berapa banyak yang meragukannya, berapa banyak yang berharap ia gagal. Tetapi ia memahami sesuatu yang sangat penting. Pendapat orang lain tidak otomatis menjadi kenyataan. Dan hari ini, kita sering lupa akan hal itu. Seseorang mengatakan kita gagal, lalu kita memperlakukannya seperti fakta. Seseorang mengatakan kita lemah, lalu kita memperlakukannya seperti identitas. Seseorang mengatakan kita tidak cukup baik, lalu kita membawanya selama bertahun-tahun. Padahal, itu hanya opini, bukan vonis. Bayangkan seorang pemanah, sebelum melepaskan anak panah, ia fokus, mengatur napas, mengatur posisi, mengatur bidikan. Ia melakukan semua yang bisa ia kendalikan. Lalu ia melepaskan panahnya. Dan setelah itu, angin bisa berubah, cuaca bisa berubah, target bisa bergerak, banyak hal bisa terjadi. Tetapi ada satu hal yang tidak dilakukan pemanah yang bijak. Ia tidak berlari mengejar anak panahnya sambil berteriak, "Tolong mengenai target." Karena setelah dilepaskan, hasilnya bukan lagi miliknya. Yang menjadi miliknya adalah prosesnya. Dan stoikisme mengajarkan hal yang sama. Yang menjadi milikmu adalah karaktermu, usahamu, pilihanmu, integritasmu, cara kamu memperlakukan orang, cara kamu menghadapi kesulitan. Tetapi yang bukan milikmu adalah opini orang lain, penilaian mereka, prasangka mereka, ego mereka, ekspektasi mereka. Dan semakin cepat kamu menerima kenyataan itu, semakin ringan hidupmu. Renungkan kalimat itu, baik, baik. Sekarang aku ingin mengajakmu melihat sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Mungkin selama ini, kamu terlalu sibuk membuat orang lain mengakui nilaimu. Mungkin selama ini, kamu bekerja keras bukan karena mencintai prosesnya, tetapi karena ingin membuktikan sesuatu. Mungkin selama ini, kamu ingin sukses agar orang yang pernah meremehkanmu menyesal. Mungkin selama ini, kamu ingin berhasil agar akhirnya mereka berkata, "Saya salah tentang kamu." Dan kalau itu benar, aku mengerti. Karena aku juga pernah berada di sana. Aku juga pernah membayangkan hari ketika orang-orang yang meragukanku akhirnya berubah pikiran. Aku juga pernah ingin membuktikan bahwa mereka salah. Tetapi semakin aku bertumbuh, semakin aku sadar sesuatu. Bahkan kalau hari itu datang, itu tidak akan pernah benar-benar memuaskan. Karena masalahnya bukan pada mereka. Masalahnya adalah aku telah menjadikan pengakuan mereka sebagai tujuan. Dan tujuan seperti itu tidak pernah selesai. Karena selalu akan ada orang baru yang meragukanmu. Selalu akan ada orang baru yang mengkritikmu. Selalu akan ada orang baru yang tidak menghormatimu. Jadi apa solusinya? Apakah kita harus berhenti berkembang? Tidak. Apakah kita harus berhenti berusaha? Tidak. Justru sebaliknya. Terus berkembang. Terus belajar. Terus memperbaiki diri. Terus membangun kehidupan yang lebih baik, tetapi lakukan itu untuk dirimu, bukan untuk memenangkan penilaian orang lain. Karena ketika hidupmu didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan diri, kamu akan selalu lelah. Tetapi ketika hidupmu didorong oleh pertumbuhan, kamu akan selalu memiliki arah. Dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Mungkin inilah alasan mengapa beberapa orang terlihat begitu tenang. Bukan karena mereka tidak pernah dikritik. Bukan karena mereka tidak pernah diremehkan. Bukan karena semua orang menghormati mereka. Tetapi karena mereka tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada pendapat orang lain. Mereka tahu siapa dirinya. Mereka tahu apa yang mereka perjuangkan.
Mereka tahu prinsip yang mereka pegang. Dan karena itu, mereka tidak perlu memenangkan setiap opini. Jadi kalau hari ini ada seseorang yang tidak menghormatimu, ingatlah 3 hal. Pertama, kamu tidak bisa memaksa orang menghormatimu. Dan semakin kamu mengejarnya, semakin kamu kehilangan ketenangan. Kedua, kebaikan bukan berarti membiarkan dirimu diperlakukan sembarangan. Tetapkan batas, dengan tenang, dengan tegas, tanpa kehilangan kendali. Dan ketiga, jangan pernah menjadikan pendapat mereka sebagai ukuran nilai dirimu. Karena harga dirimu tidak bertambah ketika dipuji, dan tidak berkurang ketika dihina. Mungkin selama ini kamu bertanya, bagaimana caranya supaya mereka menghormatiku? Tetapi setelah video ini, aku berharap pertanyaannya berubah menjadi, bagaimana caranya agar aku tetap menghormati diriku sendiri? Karena ketika kamu mampu melakukan itu, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Kamu tidak lagi terlalu sibuk mencari pengakuan. Kamu tidak lagi terlalu sibuk membuktikan diri. Kamu tidak lagi terlalu sibuk memenangkan pendapat orang. Dan justru saat itulah, orang mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan karena kamu memaksa mereka, tetapi karena ketenangan. Memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh keputusasaan. Sebelum kita akhiri video ini, aku ingin bertanya dengan jujur. Dari 3 pelajaran hari ini, mana yang paling menamparmu? Apakah karena kamu terlalu sering membuktikan diri? Apakah karena kamu tidak memiliki batas yang jelas? Atau karena kamu masih menjadikan pendapat orang lain sebagai ukuran nilai dirimu? Tulis di kolom komentar. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Karena di channel ini, kita tidak hanya belajar menjadi lebih sukses, kita belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Sampai jumpa di video berikutnya.